Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pandemi COVID-19 ini, kita masih melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, pada saat ini kita melaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita satukan hati untuk memulai ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat pertama dan ayat ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan Aku di atas tahtaku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu
tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup dan juru selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat pertama. Hukum Taurat Tuhan. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat pertama. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa.
Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkati dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat pertama.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 522 ayat pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan perayaan besar dan perayaan penting bagi orang Kristen. Karena Yesus naik ke sorga, kembali kepada hakikatnya. Yesus berasal dari sorga, dan setelah selesai misinya di dunia ini dengan sempurna, Yesus kembali ke sorga. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Markus pasal 16, dimulai ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik kami remaja dan anak-anak kami sekolah minggu. Hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan peringatan penting bagi kita. Yesus naik ke sorga. Itu pertanda Yesus telah selesai dengan sempurna melakukan misinya di dunia ini. Yesus telah merampungkan pekerjaannya di dunia ini, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh keselamatan. Yesus naik ke sorga, itu juga berarti bahwa Yesus itu bukanlah hanya petunjuk atau pemberi arah. Inilah jalan menuju sorga. Inilah yang kamu lakukan supaya kamu pergi ke sorga, tidak. Tapi Yesus naik ke sorga adalah membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah jalan ke rumah Bapa di sorga. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita ikut pula bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena Yesus telah lebih dahulu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan inilah yang kita imani, bahwa orang percaya itu memiliki kepastian. Kita memiliki kehidupan yang kekal di rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya itu.
Merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga merayakan bahwa pengharapan orang Kristen bukanlah hanya di dunia ini. Dunia ini akan berkesudahan. Dunia ini akan berlalu. Karena itu, janganlah hanya berharap akan di dunia ini, tetapi berharaplah kepada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi saudara. Firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi mengingatkan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mengingatkan ada tugas dan misi orang percaya. Apakah tugas dan misi orang percaya di dunia ini? Yang pertama dikatakan di sini adalah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu bukanlah hanya kepada manusia, tetapi keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah untuk seluruh makhluk. Umat manusia, pohon-pohonan, binatang-binatang, ciptaan lain harus merasakan kasih karunia Tuhan. Sangat sayang dalam sejarah peradaban manusia, seolah-olah dunia ini diciptakan hanya untuk manusia. Yang lain itu adalah objek dan kebutuhan umat manusia. Banyak sekali tafsiran-tafsiran, mulai dari tafsiran kepada Kejadian 1 ayat 27, bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya untuk konsumsi manusia. Karena tafsiran Imago Dei yang sempit. Taklukkanlah bumi. Seolah-olah manusia menerima mandat dan legitimasi. Apa yang harus dilakukannya untuk dunia adalah hanya untuk kebutuhan manusia. Dampaknya dunia ini rusak dan kita mengalami tantangan yang berat saat ini yang disebut dengan climate change. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Markus telah menuliskan sejak awal kekristenan bahwa misi orang percaya ini harus memberitakan Injil ke segala makhluk. Manusia harus sadar bahwa manusia hanyalah salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini, yang harus hidup berdampingan dengan makhluk lain, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Karena itu harus ada di dalam diri orang percaya itu untuk memelihara lingkungan hidup. Saudara-saudara, mari kita mengurangi sikap konsumtif yang merusak alam. Tetapi mulailah melakukan tindakan-tindakan yang sadar akan lingkungan hidup. Konsumsilah kebutuhan-kebutuhan yang ramah lingkungan, supaya dunia ini tetap awet, tetap baik, seperti kala Tuhan menciptakan dunia ini. Yaitu ketika Tuhan menciptakan segalanya, Tuhan mengatakan segala sesuatunya baik. Dan inilah tugas yang dipulihkan oleh Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Manusia bertugas dan bertanggung jawab untuk kebaikan alam, lingkungan, dan makhluk ciptaan lain. Saudara-saudara ya, misi yang kedua yang diajarkan oleh Markus, sebagaimana saya bacakan tadi, yaitu misi orang percaya itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Di mana ada orang percaya, di situ harus diusir setan-setan. Bagaimana kita mengusir setan-setan?
Saat ini banyak orang yang belajar tentang eksorsisme. Seolah-olah dengan kuasa-kuasa tertentu bisa mengusir roh-roh jahat yang sama sekali kita tidak tampak. Saya kurang berminat untuk belajar tentang eksorsisme. Tetapi menurut saya sederhana saja. Kalau firman ini mengatakan orang percaya harus mengusir setan-setan, dari terminologi setan berarti makhluk yang mempengaruhi manusia melakukan kejahatan. Jika ada ide, jika ada gagasan, jika ada orang lain yang mempengaruhi seseorang sehingga dia melakukan kejahatan, merusak kehidupan ini, itu adalah kuasa iblis, kuasa kejahatan. Maka menafsirkan firman ini, orang percaya mengusir setan-setan, berarti orang percaya itu harus memelihara setiap orang supaya jangan dipengaruhi untuk merusak orang lain. Orang Kristen harus mampu memelihara umatnya untuk tidak terpancing merusak kehidupan orang lain. Orang Kristen harus mampu melindungi dan menjagai umatnya untuk tidak terpengaruh menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang merusak. Saya kurang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana seseorang yang dirasuki oleh setan. Wajahnya seram, sedih, dan di dalam dirinya hanya ingin merusak. Maka itu jugalah menjadi tugas orang Kristen. Di mana orang Kristen berarti segala sikap dan tindakan manusia yang merusak kehidupan ini, disitulah orang Kristen hadir untuk menghentikannya. Jadi mengusir setan-setan bukan hanya dalam bentuk eksorsisme, tetapi segala tindakan yang merusak kehidupan umat manusia harus dicegah oleh orang percaya. Karena itu saudara, inilah tugas berat kita. Maka jika ada kejahatan, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kejahatan itu, Anda telah gagal menjadi orang percaya. Benar apa kata Martin Luther King, if you see evil but you do nothing, you are evil too. Jika engkau melihat kejahatan tetapi kamu tidak menghentikannya, kamu juga orang jahat. Seringkali bapak-bapak dalam kehidupan kita ini, orang sudah apatis dan tidak lagi mau menegur orang lain, tidak lagi mau menghentikan tindakan yang jahat yang dilakukan oleh orang lain di depan matanya sendiri. Inilah yang harus, kepekaan seperti itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus di sini. Supaya orang Kristen itu peka dan protektif terhadap segala tindakan yang merusak kehidupan umat manusia. Misi yang kedua di sini menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah adalah memegang ular beracun. Ular itu berbisa, ular itu mematikan. Kita mungkin tidak seperti pawang hewan pergi menangkap ular, atau pada bulan-bulan Januari lalu kita digemparkan dengan banyaknya ular-ular kobra yang berserakan di seluruh Jabodetabek misalnya. Bukan ular seperti itu. Tetapi orang Kristen harus mampu mencegah ide, gagasan, pikiran yang meracuni orang lain supaya tidak percaya kepada Yesus. Ide, gagasan, pikiran yang meracuni generasi muda sehingga dia tidak memiliki masa depan. Orang Kristen harus hadir memproteksi dan melindungi generasi-generasi muda, orang percaya, supaya tidak diracuni oleh bisa-bisa dunia ini, sehingga mereka tidak memiliki harapan akan kehidupan yang kekal. Inilah tugas kita. Begitu banyak ide, begitu banyak gagasan, begitu banyak ideologi yang mempengaruhi generasi muda sekarang ini, sehingga mereka malas
Mereka mengambil jalan pintas. Mereka mencari kesenangannya sendiri, tak peduli akan iman dan pertumbuhan imannya. Misi orang percaya diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Memegang ular berarti segala tindakan yang mematikan dan bisa yang meracuni orang lain. Di situ orang Kristen harus memberikan tawar supaya mendidik dan mengedukasi orang untuk memiliki pengharapan dan masa depan yang gemilang. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Yang ketiga dikatakan di sini adalah mereka akan menumpangnya kepada orang sakit dan memperoleh kesembuhan. Tidak semua orang memperoleh karunia kesembuhan. Tetapi ada satu kata dalam bahasa Yunani tentang sakit. Sakit itu disebut dengan asthenia. Asthenia itu sesuatu yang membuat seseorang lemah, tidak mampu berdiri. Ini berarti orang Kristen harus hadir untuk memberikan tenaga, untuk menopang orang lain supaya dia bangkit dan kuat. Jadi bukan berdoa simsalabim sembuh, simsalabim sembuh, bukan seperti itu. Atau seperti mujizat-mujizat yang ditawarkan oleh orang lain dalam KKR, bukan seperti itu. Asthenia di sini yaitu kalau orang datang meneguhkan yang lemah, menopang yang hampir jatuh, yang tidak bisa bangkit dan berdiri, tapi kita hadir menopangnya. Disinilah tugas dan orang percaya yang diingatkan oleh firman Tuhan di sini. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu jadilah penopang-penopang bagi orang-orang yang lemah, sehingga yang lemah itu kuat dan bisa bertumbuh untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, apakah kekuatan kita? Apakah yang menolong kita? Siapakah yang akan membantu kita melakukan misi ini? Tuhan Yesus mengingatkan dalam ayat 20 ini. Rasul-rasul, murid-murid dan orang percaya, lakukanlah misi. Karena kekuatan bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi dikatakan di sini yaitu Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Berarti dalam melakukan semua misi, tugas dan pelayanan orang percaya, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Matius 28, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Allah turut bekerja. Berarti bukan hanya kita. Sekalipun Yesus naik ke sorga, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah mengutus Roh Kudus menyertai, mendampingi, membimbing dan menghibur kita supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jangan anggap, oh saya ini orang yang lemah, siapalah aku ini, saya ini orang yang tidak berguna. Persembahkan apapun diri kita, apapun adanya diri kita dapat dipakai Tuhan, karena Tuhan bekerja, turut bekerja di dalam diri Anda. Persoalan adalah apakah saudara mau dipakai? Apakah saudara mau dituntun? Apakah saudara mau dibimbing oleh Tuhan melakukan misi ini? Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Kiranya dengan hari kenaikan ini memberikan harapan baru bagi kita dan suatu kepastian, dan ini yang tidak dimiliki oleh ajaran-ajaran lain di dunia ini, yaitu orang percaya
memiliki kepastian. Yesus naik ke sorga sebagai jalan keselamatan, kembali ke rumah Bapa, dan itu suatu kepastian bahwa orang-orang percaya telah memberikan suatu jalan yang pasti akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Inilah kerinduan kita. Selagi masih ada di dunia ini, ada banyak tugas kita. Tentu dalam melakukan ini, Tuhan menyertai dan membimbing kita. Sampai detik terakhir nafas kehidupan kita, lakukanlah misi untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Saudara-saudara yang kekasih, di masa pandemi ini kembali kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mungkin kita sudah tidak kuat, orang sudah paling bosan 2 bulan lebih tinggal di rumah, sehingga ada istilah sekarang ini disebut dengan berdamai dengan COVID. Saya kurang tahu apakah ini kepasrahan atau ini rasa frustrasi. Ya sudahlah, tidak takut lagi. Tetapi menurut saya, orang percaya akan dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi kuat, menjadi orang-orang yang tetap memelihara disiplin. Murid-murid yang disiplin adalah murid-murid yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Kiranya kita menjadi bagian daripada murid itu, yaitu murid yang melakukan misi Allah di dunia ini dengan disiplin. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pada hari kenaikan-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas dan misi di dunia ini untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan misi ini dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar dan bimbing juga kami Tuhan, agar kami mampu menjadi orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah dalam lingkungan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghentikan kejahatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghentikan racun-racun yang membuat generasi muda tidak berpengharapan. Kuatkanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menopang dan meneguhkan kehidupan orang lain. Kami percaya firman-Mu ini akan meneguhkan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang positif untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, biarkan kami Tuhan tetap disiplin, sehingga kami bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, jika dalam hidup kami banyak kekurangan dan dosa, ampuni kami Tuhan dari setiap kekurangan dan kelemahan kami. Ajar dan bimbinglah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669. Kita memberikan persembahan. Yesus Tuhan
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang, dan Allah yang telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah pelayan-pelayanan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah-rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam, horas bagi kita semua. Amin.